Berbicara tentang ruang dan waktu zaman para anbiya dari Adam hingga Muhammad, maka yang perlu kita tata ulang pokok pikiran kita adalah bahwa kalau kita menyebut Jawa maka jangan sekali-kali berpikir tentang suku Jawa seperti pemahaman kita saat ini. Ada Jawa, Sunda, Bali, Madura, Batak, Melayu, dan seterusnya. Jadi Jawa adalah tanah air induk yang dahulu hanya sejumput, namun akhirnya mekar seperti daun teratai yang mengambang di atas air, menjadi benua-benua Nabi Adam yang namanya berinisial A, yaitu Asia, Australia, Amerika Utara dan Selatan, Afrika dan Antartika, kecuali Eropa. Jadi kalau disebut Jawa, jangan berpikir tentang Jawa yang sekarang. Jangan juga berpikir bahwa ini adalah hegemoni Jawa. Jadi kalau disebut Jawa, maka masukkan di pikiran kita bahwa itu adalah negeri induk Bani Adam di mana kita semua berasal, di mana dulu belum ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau luar Jawa, belum juga ada suku Jawa, Sunda, Bali, Madura, Batak, Dayak, dan lain-lain. Mari kita lenyapkan pengkotak-kotakan yang dilakukan oleh bangsa Eropa yang telah sekian lama menghancurkan tatanan sejarah Nusantara ini. Bahasan konten ini sejatinya ingin memberikan kesadaran pada seluruh bangsa Indonesia bahwa tanah air yang kita pijak saat ini adalah tanah dan air yang dulu diturunkan Allah dari surga. Bahwa buyut-buyut kita dulu adalah para anbiya yang diutus menjadi khalifah di bumi yang dilengkapi Allah dengan kecerdasan yang sempurna. Jadi merekalah yang telah membangun kekhalifahan atau kerajaan di bumi, di mana para anbiya ini memegang peran sebagai the ruler, penegak hukum, para raja dan pembesar rakyatnya. Jadi mereka bukanlah orang-orang papa yang sederhana, orang miskin yang tidak pandai baca tulis, atau penggembala hewan ternak. Sekarang mari kita lanjutkan tentang mukjizat Nabi Isa berikutnya. Nabi Isa berjalan di atas air. Dalam kitab Al-Zuhad, Imam Ahmad bin Hanbal mencatat riwayat murid-murid Nabi Isa yang hendak meniru gurunya berjalan di atas air. Berikut riwayatnya. Suatu ketika, para Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, tidak menemukan nabinya. Mereka keluar untuk mencarinya. Mereka menemukannya tengah berjalan di atas air. Sebagian dari mereka berkata, "Ya Nabi Allah, apakah kami harus berjalan di atas air ke arahmu?" Nabi Isa menjawab, "Iya." Kemudian sebagian Hawariyun itu meletakkan satu kakinya di air lalu meletakkan kaki lainnya, maka tenggelamlah kaki mereka. Nabi Isa berkata, "Kemarikan tanganmu, wahai orang yang pendek iman. Andai saja anak Adam memiliki keyakinan sebesar biji atau atom, dia pasti bisa berjalan di atas air." Mengapa Nabi Isa dapat berjalan di atas air? Jawabannya karena Nabi Isa adalah anak dari Siti Maryam yang merupakan Dewi Kali. Alias Nabi Isa juga adalah keturunan dari Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah raja di tanah Jawa, Nabi Isa bisa berjalan di atas air juga dikabarkan di kitab Injil. Namun Al-Quran menjelaskan tentang mengapa Nabi Isa harus berjalan di atas air. Dan, ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel, dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata." Al-Quran Surat Al-Maidah, nomor 5, ayat 110. Jadi alasan Nabi Isa berjalan di atas air adalah untuk menunjukkan bukti kebenaran yang nyata. Akibat keingkaran kaum Bani Israel, sehingga mereka mengatakan bahwa semua mukjizat Nabi Isa adalah sihir belaka. Jika diterjemahkan dengan keterangan, keinginan mereka membunuh kamu, itu artinya mereka mencemarkan citra Nabi Isa sebagai utusan Allah dengan fitnah atau yang kita kenal dengan membunuh karakter Isa sebagai Nabiullah. Karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Oleh sebab itulah Nabi Isa berjalan di atas air, untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah keturunan Dewa Air atau Dewa Kali. Nabi Isa juga akhirnya mengajarkan ilmu berjalan di atas air ini kepada para Harawiyun pengikut setia beliau. Jadi tidak heran, jika seluruh Wali Songo juga bisa berjalan di atas air, karena seluruh Wali Songo adalah anak cucu dari para Hawariyun ini. Kisah Nabi Isa berjalan di atas air ini, terhubung dengan peristiwa dahsyat yang terjadi jauh hari bahkan sebelum Nabi Isa ataupun Nabi Musa ada. Berikut kisahnya, dan penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Al-Quran Surat Qaf, nomor 50, ayat 14. Apakah mereka, kaum musyrikin, yang lebih baik ataukah kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Al-Quran Surat Ad-Duhan, nomor 44,
ayat 37. Dua ayat ini mengisahkan tentang kaum Tuba yang dibinasakan Allah, karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dalam bahasa Jawa, Tuba artinya meracuni ikan. Mengapa Allah menghukum kaum Tuba? Karena mereka meracuni ikan, karena kaum Tuba dahulu adalah para nelayan atau penangkap ikan yang menjual ikan-ikannya, yang telah diracun, sehingga membunuh orang-orang yang membeli ikan tersebut. Itulah sebabnya disebut orang-orang yang berdosa, alias pedagang yang curang, karena barang yang dijualnya mengandung racun. Itulah sebabnya, ayat tentang kaum Tuba ini disandingkan dengan penduduk Aikah, kaum Madian, Nabi Syuaib, yang mereka juga melakukan kecurangan pada timbangan yang mereka gunakan untuk jual beli. Itulah sebabnya mereka diazab oleh Allah, di mana untuk kaum Tuba, Allah mendatangkan azab dengan letusan gunung berapi purba yang sangat dahsyat yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan, yang mampu membentuk kaldera berupa Danau Toba dengan pulau Samosirnya. Karena itulah di Danau Toba, sangat terkenal cerita legenda tentang kisah putri ikan mas, karena kaum Tuba dahulu adalah para nelayan yang menangkap ikan dengan cara meracun menggunakan tuba. Kisah ini dipelihara oleh kaum Batak dan adat Batak dengan melestarikan masakan ikan arsik pada berbagai ritual upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, syukuran, dan lain-lain. Itulah kisah kaum Tuba yang diceritakan dalam Al-Quran, sehingga terbentuk Danau Toba dan Pulau Samosir seperti yang sekarang kita lihat. Kisah berikutnya yang terhubung dengan Danau Toba ini adalah peristiwa Nabi Musa yang diajak berjalan dengan Nabi Khidir. Di mana mereka berhenti pada suatu daerah yang mana Nabi Khidir tiba-tiba membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 18, ayat 74. Ayat ini terhubung dengan ayat berikut. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya, kepada ibu bapaknya. Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 18, ayat 80-81. Jadi anak itu dibunuh karena mendorong kesesatan dan kekafiran atau disebut dengan anak liar yang dalam bahasa Jawa disebut dengan gali. Dari sinilah muncul nama Galilea yang berarti sebuah desa bukit di mana di situ ada anak yang bernama Gali, yang saat ini kita temukan budaya Sigale, Gale, di Pulau Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara. Peristiwa pembunuhan oleh Nabi Khidir ini terjadi untuk memberitahu bahwa tempat itu adalah cikal bakalnya si Gali atau disebut preman. Jika Anda mengetahui kabar Al-Quran ini, maka kita akan tahu mengapa pada umumnya, orang-orang Batak menjadi ahli hukum, lawyer dan hakim, namun banyak juga yang menjadi pelaku kriminal, yang gemar menjadi pemalak. Dan tidak kalah banyak pula, mereka yang menjadi pendeta dan penyanyi gereja, serta mereka sangat mengasihani dan berbakti kepada orang tuanya, seperti yang digambarkan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 81 di atas. Jadi budaya patung bergerak si Gale di Pulau Samosir adalah bukti kebenaran Al-Quran, di mana peristiwa kejadian itu benar-benar terjadi di Pulau Samosir. Jadi yang dikabarkan pada Injil tentang Danau Galilea dan Sungai Tiberias sejatinya adalah Danau Toba dengan Pulau Samosirnya dan Sungai Tiberias yang artinya telah dibersihkan itu adalah Sungai Asahan yang artinya sungai yang airnya telah dibersihkan atau disucikan. Berikut kisah Nabi Isa berjalan di atas air dari sumber Injil. Kisah itu menceritakan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik kapal menyeberangi Danau Galilea, sementara beliau tinggal sendirian untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, angin keras bertiup dan kapal itu terombang-ambing oleh gelombang besar. Di tengah badai dan kegelapan, murid-murid melihat Yesus mendatangi kapal mereka dengan berjalan di atas air danau. Mereka menjadi ketakutan, karena mengira melihat hantu, tetapi Yesus mengatakan mereka untuk tidak takut. Murid-murid menjadi tenang. Yesus naik ke kapal dan badai menjadi teduh, serta mereka pun selamat mencapai pantai seberang. Menurut suatu detail yang hanya dicatat dalam Injil Matius, Petrus sempat berjalan di atas air menuju kepada Yesus, tetapi kemudian ia menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu Yesus memegangnya dan bersama-sama naik ke kapal. Jadi Danau Galilea itu tempat yang memiliki bukit dan danau yang besar karena mereka harus memakai kapal untuk menyeberang.
Di Danau Toba inilah dahulu Nabi Isa melakukan pengecekan terhadap kebersihan airnya dengan berjalan di atas air, karena airnya sedang disucikan dari racun ikan oleh Nabi Isa. Jadi dengan kisah cerita di kitab suci ini, maka kita akhirnya mengetahui mengapa kaum Batak Toba banyak menganut agama Nasrani, terutama agama Kristen. Bukan mereka dikristenkan oleh misionaris Belanda, tetapi sejatinya mereka telah menjadi Kristen atau pengikut ajaran Nabi Isa, sejak dari zaman Nabi Isa dahulu. Sehingga merekalah pemegang kitab Injil yang asli. Karena area Sumatera dulu adalah wilayah Nabi Musa dan Nabi Isa juga pernah singgah di Danau Toba, karena ada 2 orang Hawariyun pengikut setia Nabi Isa di wilayah Danau Toba ini. Kisah ini masih berlanjut.